Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Petualangan Putra Alam Semesta. Saran dari Roh Gaib Hitam. Yuming buru-buru bergerak menghindari serangan energi cakar yang memancarkan cahaya biru transparan melesat mengincar dirinya. Blar, 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 blar. Setiap bayangan cakar biru mengenai tempat kosong. Langsung terdengar suara ledakan dahsyat di tempat tersebut. Ledakan berulang-ulang terus terjadi. Tempat di sekitar pertarungan berlangsung mulai terlihat rusak di sana-sini. Yuming sendiri masih bergerak melayang ke sana kemari, terus menghindari serangan energi cakar dari Xuanni. Hingga Yuming melihat ada kesempatan, Yuming segera melepaskan serangan balasan. Tebasan pedang Xuan Yuan pengoyak bumi. Boom, 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 boom. Terdengar suara ledakan dahsyat. Tanah yang terbelah saat energi pedang Yuming melintasi tempat itu. Energi pedang itu bergerak cepat menerjang ke arah Xuanni. Xuanni bergerak mundur-mundur saat melihat energi pedang itu bergerak mendekatinya. Saat jarak energi pedang tinggal 1 meter darinya, Xuanni langsung melompat jauh menghindar ke samping. Energi pedang Xuan Yuan menghantam sebatang pohon yang terletak di belakang Xuanni persis. Brak! Pohon besar itu terbelah 2. Sebelum kemudian tumbang, dengan suara hiruk-pikuk memenuhi tempat itu. Melihat serangannya gagal, Yuming segera melanjutkan dengan serangan lainnya yang jauh lebih dahsyat. Tapi Xuanni tetap bisa menghindarinya. Lalu dia juga memberikan serangan balasan cakar cahaya biru, yang jauh lebih banyak lagi. Pergerakan Yuming dan Xuanni yang saling serang, semakin lama semakin cepat. Hingga mereka berdua berubah menjadi 2 gulungan cahaya, yang saling berbelit menjadi 1. Puncaknya terdengar suara ledakan dahsyat. Boom! Srat! Sret! Srat! Sret! Crash! Krekek! Dalam ledakan dahsyat, baik Yuming maupun Xuanni, sebelum berpisah mereka sama-sama melancarkan serangan mematikan. Yuming mengalami luka cakar di wajah, leher, dada dan perut. Sedangkan Xuanni mengalami luka tebasan di bagian tengkuk dan luka tusukan di bagian perut. Setelah saling menjauh, mengambil jarak, Yuming yang terluka di beberapa bagian mengeluarkan darah segar. Dalam hitungan detik sudah pulih kembali seperti semula. Bahkan luka gores pun tidak lagi terlihat. Semua ini karena dalam pertarungan berat, sel darah Yuming terus beregenerasi. Pemurnian darahnya terus berlangsung. Kini sudah mencapai 95%. Makanya, begitu terluka dengan cepat Yuming bisa pulih kembali. Xuanni juga cukup ajaib. Dalam hitungan detik 2 lukanya yang termasuk parah, kini pendarahannya sudah terhenti. Roar! Xuanni meraung marah, sebelum dia kemudian kembali terbang menerkam ke arah Yuming. Di udara Xuanni membelah diri menjadi 8 bayangan, bergerak mengepung dan menyerang Yuming dari 8 arah mata angin. Pergerakan Xuanni juga sangat cepat seperti angin.
sehingga Yuming tidak diberi jalan mundur. Semua langkahnya untuk menghindar, seolah-olah sudah tertutup oleh Xuan Ni. Krang, kring, krang, kring, bret, 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 krekek, bruk. Yuming berhasil menangkis melindungi diri dengan pedang Xuan Yuan terhadap serangan 4 arah. Tapi 4 arah lainnya, Yuming terpaksa menerimanya dengan ilmu perlindungan Qi. Tapi meski dilindungi Qi, serangan itu tetap berhasil menembus Qi perlindungan Yuming yang masih mentah kurang sempurna. Karena energi terkandung hanya 50% dari kekuatan pedang Xuan Yuan. Yuming mengalami beberapa luka cakar di punggung dan kedua pahanya. Tidak cukup sampai di sana, Xuan Ni masih berhasil menjatuhkan Yuming, mengunci kedua bahu Yuming dengan sepasang cakarnya yang ketajamannya setara pedang pusaka. Xuan Ni yang berhasil menjatuhkan dan mengunci Yuming di bawah. Dia dengan leluasa mengarahkan moncongnya ingin menggigit leher Yuming. Yuming berusaha menghindarinya dengan menggerakkan lehernya, menghindar ke kiri dan ke kanan. Berusaha menghindari gigitan dari moncong Xuan Ni. Sambil menghindar, dengan gerakan cepat, Yuming merangkul tengkuk Xuan Ni. Kemudian dengan satu gerakan membanting cepat ke samping. Tubuh Xuan Ni berhasil dibanting oleh Yuming ke sampingnya. Lalu Yuming memberikan 2 buah tendangan keras ke arah dada Xuan Ni yang terbuka. Sehingga Xuan Ni terpental jauh, terseret belasan meter menjauhi Yuming. Brak! Tubuh Xuan Ni menabrak dinding tebing hingga dinding tebing bergetar hebat. Bebatuan segera pada longsor ke bawah, menimpa ke arah Xuan Ni, menutupi sebagian kecil tubuhnya. Xuan Ni sambil meraung marah, dia segera melompat berdiri, lalu kembali melesat ke arah Yuming. Yuming sendiri, luka-luka yang barusan diterima dari Xuan Ni, secara tidak langsung telah membuat pemurnian darahnya kembali meningkat hingga 97%. Semua luka di tubuh Yuming dalam waktu hitungan detik sudah pulih kembali. Selain pakaiannya yang compang-camping, tidak ada terlihat sedikit luka pun di tubuhnya. Bret! Yuming menarik lepas sisa pakaian yang melekat di tubuhnya. Lalu dia bersiaga menghadapi segala kemungkinan serangan dari Xuan Ni, yang sedang bergerak datang menerkamnya. Xuan Ni lagi-lagi berubah menjadi bayangan, yang kini bertambah menjadi 2 kali lipat. Semuanya bergerak dengan cakar sinar biru mengejar dan mengepung Yuming. Yuming yang dalam keadaan posisi terjepit, 2 memutar pedangnya membentuk angin badai disertai dengan sambaran petir dan tebasan pedang cahaya pelangi, khusus menarget Xuan Ni asli yang berbaur di dalam bayangan ilusi, yang menjadi pola dan strategi penyerangannya. Blar! 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 Satu persatu bayangan serangan Xuan Ni diledakkan oleh sambaran petir dan dorongan angin badai tornado yang Yuming ciptakan untuk melindungi dirinya. Terakhir tebasan pedang Xuan Yuan cahaya pelangi segera membuat Xuan Ni terpental dengan luka dari leher hingga ke perut mengalami robekan besar. Bila bukan Xuan Ni yang menerima serangan tersebut, pasti sudah jatuh tergeletak dengan isi perut buyar. Tapi karena yang menerima serangan itu adalah Xuan Ni, yang bisa menyembuhkan lukanya sendiri dengan cepat. Kejadian menjadi berbeda.
Xuanni hanya dibuat terpental berguling-guling masuk ke dalam goa. Tapi sesaat kemudian sambil meraung marah, Xuanni sudah kembali meloncat keluar dari dalam goa. Yuming menghela nafas gemas akan lawannya yang sangat sulit ditaklukkan itu. Di saat bersamaan tiba-tiba roh gaib hitam muncul dalam pikiran Yuming dan berkata, "Dasar goblok. Kekuatan Hei Sipi kenapa kamu anggurkan? Percuma kamu buka meridian berminggu-minggu, bila pada akhirnya tidak berfungsi. Idiot. Mati saja kamu." Yuming tidak marah. Dia sudah biasa dengan sikap roh gaib hitam yang suka marah-marah tanpa sebab jelas. Tapi yang pasti setiap komentar dan petunjuk darinya biasanya sangat membantu. Episode sebelumnya, Singa Bertanduk. Episode berikutnya, Dewa Ginseng. Dewa Ginseng. Yuming segera mengikuti petunjuk roh gaib hitam. Dia segera mengalirkan kekuatan Hei Sipi mengisi pedangnya. Begitu Xuanni bergerak menerkam ke arahnya sambil menyemburkan api ke arahnya, Yuming langsung memberikan tebasan kuat ke depan. Dengan mengandalkan kekuatan dari Hei Sipi. Sing. Seberkas cahaya hitam pipih melesat ke depan, membentuk sebuah garis lengkung, melewati semburan api dan tubuh Xuanni yang sedang bergerak ke arahnya. Crash! Krekek! Api semburan Xuanni terbelah dua, melesat melewati kanan-kiri tubuh Yuming. Bruk! Berikutnya tubuh Xuanni pun ikut terpotong menjadi dua, jatuh tergeletak di depan kaki Yuming. Yuming sedikit kaget melihat hasil dari kekuatan Hei Sipi. Kekuatan itu begitu dahsyat. Hingga sebegitu mudahnya, dia menuntaskan perlawanan Xuanni, yang sebelumnya sangat sulit dia taklukkan. Tepat Yuming sedang berpikir kedahsyatan energi dari Hei Sipi, roh gaib putih tiba-tiba ikut muncul dalam pikiran Yuming dan berkata, "Jangan kaget. Itu memang kelebihan dari kekuatan Hei Sipi. Tapi bila tidak dalam keadaan terpaksa, aku sarankan kamu tidak menggunakannya." Apa maksud senior?" tanya Yuming heran. Sebelum roh gaib putih menjawabnya, terdengar roh gaib hitam berteriak marah. "Hei muka pucat. Jaga mulutmu kalau bicara. Kamu ingin ngajak ribut? Kamu pikir aku takut denganmu?" bentak roh gaib hitam mencak-mencak. Roh gaib putih tidak mau menanggapinya. Dia berkata dengan santai, "Bila tidak melakukan hal salah kenapa harus marah? Orang bijak tidak akan meladeni orang picik," ucap roh putih gaib sambil menahan tawa. "Kau!" bentak roh gaib hitam. Dengan jari telunjuk gemetaran, dia menuding ke arah wajah roh gaib putih. Tapi roh gaib putih menanggapinya dengan santai. Dia menepis jari telunjuk roh gaib hitam dari depan wajahnya, dan berkata, "Santai saja, tidak perlu emosi. Orang bijak hanya menggerakkan mulut, tidak menggerakkan tangan." Selesai berkata, roh putih gaib mengabaikan roh gaib hitam. Dia kembali menoleh ke arah Yuming dan berkata, "Tidak percaya? Kamu coba cek 10 titik meridian kecilmu, dari pangkal bahu hingga ke ujung jari kananmu yang memegang pedang." Yuming buru-buru memeriksanya. Dia segera menemukan 10 titik yang disebutkan oleh roh gaib putih benar adanya. Hasilnya membuat Yuming sangat kaget.
10 titik meridian yang disebutkan roh gaib putih ternyata benar mengalami kerusakan parah. Untungnya sel darah dan sumsumnya segera bekerja meregenerasi 10 titik meridian itu, sehingga dia tidak terlalu merasakan efek kerusakan 10 titik itu. Roh gaib hitam mempelototi Yuming dan berkata, "Dasar tidak berguna. Cuma segitu saja sudah bikin kamu takut. Kenapa tidak kamu lihat manfaatnya? Satu, tanpa buang waktu dan tenaga, kamu berhasil menaklukkannya. 2, 10 titik itu masalah kecil buat tubuhmu yang bisa meregenerasinya. 3, bukankah sekarang darahmu sudah dimurnikan dengan sempurna? Kini sudah 100%, bukan? Segitu banyak manfaat, ngapain kamu dengarkan ocehan si pucat, yang dari dulu memang penakut? Segala sesuatu selalu berpikir dari sisi negatif," ucap si roh gaib hitam kesal. Yuming di dalam hati membenarkan ucapan roh gaib hitam yang sangat masuk akal. Tapi dengan cerdik, dia tidak mau membenarkan siapapun. Dia mengambil sikap netral. "Terima kasih atas masukan dari senior berdua. Harap jangan bertengkar lagi. Beda pendapat itu biasa. Tak perlu sampai terbawa emosi dan dimasukkan ke hati," ucap Yuming sejujurnya. Dia sesaat kemudian baru kembali berkata, "Pada intinya pendapat kalian sangat bermanfaat bagiku. Aku sangat menghargainya. Menurut aku informasi kalian berdua sama-sama tepat. Tidak ada yang salah. Jadi tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Sekarang kita lebih baik memeriksa Mutiara Suwani. Lalu kita masuk ke dalam goa sana untuk berteduh. Sekaligus mencari tanaman herbal yang bisa menjadi penyeimbang kekuatan bagi Pai Sipi. Jadi aku bisa menyerap batu mutiara siluman beruang dan Suwani," ucap Yuming berusaha menenangkan situasi. Roh gaib hitam mendengus. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia langsung menghilang. Sesaat setelah dia menghilang, roh gaib putih pun ikut menghilang dari pikiran Yuming. Yuming segera memeriksa mutiara milik Suwani yang terletak di bagian tengah kepalanya. Setelah menemukan mutiara berwarna merah jambu itu, Yuming langsung menyimpannya ke dalam gelang penyimpanan. Lalu dia segera melanjutkan langkahnya masuk ke dalam goa. Di dalam goa tersebut Yuming menemukan banyak ginseng darah. Yuming segera mengumpulkan semuanya. Lalu dia simpan ke dalam gelang penyimpanannya, agar dia nantinya bisa mengkonsumsinya pelan-pelan sedikit demi sedikit. Di saat Yuming sedang mengumpulkan ginseng darah, tanpa sengaja, Yuming menemukan sebuah ginseng yang mengeluarkan cahaya pelangi. Menyadari keberadaannya, diketahui oleh Yuming, ginseng yang ada mata dan mulutnya itu segera melarikan diri, berusaha menjauhi Yuming. Melihat hal itu, Yuming tentu tidak akan membiarkan begitu saja ginseng pelangi yang langka itu kabur dari hadapannya. Yuming segera bergerak cepat ingin menangkapnya. Tangkapan Yuming gagal. Ginseng ajaib itu mampu melarikan diri. Yuming kembali mengejar, kemudian melompat menerkamnya. Bruk. Tapi lagi-lagi Yuming hanya menangkap angin kosong. Ginseng pelangi itu kembali berhasil melarikan diri. Roh gaib putih tiba-tiba muncul dalam pikiran Yuming, dan berkata, "Gunakan kekuatan Pai Sipi cepat, agar kamu bisa menguncinya.
Itu adalah Dewa Ginseng. Bila kamu berhasil mendapatkannya, kelak mutiara siluman apapun boleh langsung kamu serap, tanpa perlu kamu khawatir. Karena dia akan memberikan khasiat penyeimbang secara otomatis ke PCP, tanpa perlu dikonsumsi, atau diapa-apakan. Mengikuti penjelasan dari roh putih gaib, Yuming segera mengeluarkan energi PCP. Oleh Yuming energi itu Yuming rubah menjadi sebuah jala kecil. Jala itu melesat cepat, lalu membungkus ginseng pelangi, yang hampir saja keluar dari mulut goa. Sweet. Ginseng pelangi kini tertahan tidak berkutik di atas tanah, terbungkus oleh jala energi PCP. Yuming segera melompat ke arah jala yang dia lepaskan. Dia segera mengambil Dewa Ginseng, untuk dimasukkan ke dalam gelang penyimpanannya. Sebelum sempat dimasukkan ke dalam gelang, Dewa Ginseng pun berkata, "Anak muda, berbaik hatilah, lepaskanlah aku. Aku tidak mau dikurung. Aku ingin hidup bebas. Tolong bebaskan aku anak muda." Ucap ginseng pelangi, yang ternyata bisa berbicara. Yuming terlihat ragu saat melihat reaksi ginseng itu, yang terlihat sangat memelas. Episode sebelumnya, saran dari roh gaib hitam. Episode berikutnya, melatih perubahan jenis. Melatih perubahan jenis. Melihat sikap Yuming yang terlihat ragu-ragu, roh gaib putih pun berkata, khasiatnya bukan hanya untuk mengisi kekuatan penyeimbang PCP, tapi dia juga akan membuatmu kebal racun, membuatmu bisa menyembuhkan orang sakit, dan masih banyak lagi fungsinya, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Tapi semua terserah kamu. Kalau kamu kasihan padanya, ingin melepaskannya, itu juga bukan hal yang buruk. Yuming terdiam sejenak, berpikir menimbang-nimbang ucapan roh gaib putih. Tiba-tiba roh gaib hitam muncul dan berkata, "Goblok. Meski cuma setitik kecil manfaatnya, kamu juga tidak ada alasan melepaskannya. Cepat telan dia. Beres. Tak perlu banyak repot." Yuming yang mendengar ucapan kejam roh hitam gaib, dia tersenyum pahit dan berkata, "Maaf, itu sangat egois, aku tidak bisa lakukannya senior." Selesai berbicara, tanpa menunggu omelan dari roh hitam gaib, Yuming segera menarik kembali jalannya dan berkata, "Bisa bertemu adalah jodoh. Tapi bila kamu ingin pergi dariku, aku juga tidak akan menahanmu. Semoga kamu bisa terus bebas selamanya." Ucap Yuming sambil tersenyum ramah ke arah Dewa Ginseng yang ada di hadapannya. Dewa Ginseng diam di tempat. Dia menatap ke arah Yuming sejenak, lalu berkata, "Anak muda, ketahuilah, tadi hanya ujian saja. Bila kamu tadi memaksa menyimpan ataupun memakan aku, kamu paling-paling hanya dapat khasiat 10% dari kemampuanku. Aku akan pilih bunuh diri, jadi kamu cuma dapat khasiat dari tubuh kasar ini. Tapi karena kamu bersikap bijak, memilih melepaskanku, aku menilai kamu adalah sosok pilihan yang selama ini aku tunggu-tunggu. Mulai saat ini, kamu adalah tuanku. Aku akan selalu menyertai dan membantumu. Ulurkan telapak tangan kananmu, anak muda." Ucap Dewa Ginseng. Yuming segera mengikuti permintaan Dewa Ginseng. Dia langsung mengulurkan telapak tangan kanannya ke depan.
Dewa ginseng seketika berubah menjadi cahaya pelangi, lalu melesat masuk ke dalam telapak tangan Yuming, yang ada tato Pai Sipi di sana. Begitu Dewa Ginseng masuk menyatu ke dalam telapak tangan kanan Yuming, Yuming merasakan tubuhnya kini sangat segar sehat dan penuh semangat. Seluruh rasa letih bertarung dengan Xuan Ni sebelumnya seketika lenyap. 10 titik meridian yang sedang melakukan generasi seketika pulih. Yuming sangat gembira dengan manfaat baru yang diperolehannya ini. Tiba-tiba di dalam pikiran Yuming muncul seorang anggota baru. Seorang kakek berkepala botak. Seluruh tubuh mengeluarkan cahaya pelangi. Sekilas lihat, Yuming pun sadar inilah Dewa Ginseng yang kini ikut bergabung di dalam dirinya. Anak muda ginseng darah tidak akan berkhasiat bila disimpan di dalam gelangmu. Lebih baik kembalikan mereka. Cukup ambil 10 batang saja. Rebus air hingga mendidih. Masukkan. Rebus dari air 3 mangkok menjadi 1 mangkok. Minumlah air 1 mangkok itu sampai habis. Sedangkan ampasnya dihancurkan taburkan ke dalam air mandimu. Gunakan untuk berendam. Sambil kamu menyerap mutiara siluman. Coba lakukan. Nanti kamu bisa lihat manfaatnya. Ucap Dewa Ginseng memberikan penjelasan. Yuming tanpa ragu segera mengeluarkan ginseng darah yang dia simpan di dalam gelangnya. Sambil menyiapkan air rebusan, menyisihkan 10 batang ginseng darah. Yuming menuruti anjuran Dewa Ginseng untuk mengembalikan ginseng darah ke dalam tanah tempat asal mereka. Yuming menanamnya kembali ke tempat semula. Setelah air rebusan mendidih, Yuming menakarnya menjadi 3 mangkok air. Baru dia mulai merebus 10 ginseng darah yang dia sisihkan. Butuh waktu cukup lambat menunggu air 3 mangkok menjadi 1 mangkok. Tapi Yuming menantinya dengan sabar, mengikuti semua petunjuk Dewa Ginseng, tahap demi tahap. Saat air rebusan 1 mangkok jadi, Yuming pun mulai meminumnya sedikit demi sedikit karena air rebusan terasa panas dan sangat pedas. Seluruh wajah dan kepala Yuming sampai basah keringat. Selesai minum, Yuming tetap tidak merasakan ada perubahan apapun. Tapi dia tidak banyak protes. Dia segera pergi mencoba untuk menghancurkan seluruh ampas ginseng. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah bagi Yuming menghancurkan ampas ginseng itu menjadi tepung. Hanya dengan sekali remas dengan mengerahkan sedikit tenaga luarnya. Seketika itu juga ampas ginseng langsung berubah menjadi tepung. Yuming menaburkan di sebuah kolam kecil yang secara kebetulan dia temukan di dalam goa tersebut. Setelah bubuk ditaburkan di dalam kolam kecil itu, Yuming segera melepaskan celananya. Seluruh pakaiannya sudah hancur saat dia bertarung melawan Xuan Ni. Hanya celana ini yang masih melekat di tubuhnya. Untuk masuk berendam Yuming pun melepaskan celananya. Lalu dia segera masuk ke dalam kolam itu buat berendam. Yuming mengeluarkan mutiara siluman beruang. Dia mulai menyerap khasiatnya untuk dimasukkan ke dalam Hei Sipi. Secara bersamaan Yuming juga mulai menyerap khasiat ginseng darah untuk dimasukkan ke dalam Pai Sipi. Di sini Yuming mulai merasakan khasiat yang jauh lebih kuat dari ginseng darah masuk ke dalam Pai Sipi, sehingga mutiara siluman beruang sebentar saja sudah hancur berkeping-keping. Seluruh khasiatnya langsung bisa dipindahkan ke dalam Hei Sipi.
Yuming sekarang mengeluarkan mutiara siluman Suani untuk diserap. Mutiara Suani memiliki khasiat yang luar biasa besar. Butuh berhari-hari menyerapnya. Akhirnya mutiara itu baru berhasil hancur pecah berkeping-keping. Khasiat dari mutiara Suani yang dimasukkan ke dalam HCP begitu besar, hingga HCP di dalam lengan kiri Yuming bergetar hebat. Butuh beberapa hari, baru seluruh kekuatan bisa disimpan ke dalam HCP. Setelah Yuming menyelesaikan latihannya, roh putih gaib kembali muncul dan berkata, Ming Er, sudah saatnya. Kini kamu melatih perubahan jenis. Dengan bantuan kekuatan Hei Pai Sipi, yang kini sudah cukup untuk itu akan memudahkanmu. Kamu masih ingat caranya? Yuming tersenyum canggung dan berkata, dulu tidak pakai cara. Mau apa cukup siapkan Ci Dewa. Fokus pikirkan maka jadi. Di dunia ini aku kurang tahu. Apa mengandalkan kekuatan Hei Pai Sipi bisa melakukan itu? Dalam pertarungan dengan Suani, saat menggunakan Ci dari pedangku, aku bisa saja mengeluarkan elemen petir dan elemen es. Caranya sama. Fokus pikirkan yang diinginkan jadi. Roh gaib putih tersenyum sabar dan berkata, baiklah, kamu boleh mencobanya. Bila kurang lancar kamu coba atur energi dasarnya untuk membentuk elemen yang kamu inginkan. Contohnya es. Elemen dasarnya adalah air dan udara. Bila dipadukan akan berubah menjadi es. Episode sebelumnya, Dewa Ginseng. Episode berikutnya, tebasan pedang PENGOYAK Langit. Tebasan pedang PENGOYAK Langit. Petir. Kamu perlu elemen dasarnya adalah awan. Awan tercipta dari air, udara dan cahaya. Jadi kamu perlu ciptakan elemen dasar baru kamu bisa ciptakan elemen lanjutannya. Mengerti? Tanya roh putih gaib mencoba memberi penjelasan. Yuming terlihat sedikit bingung. Tapi dia tetap mengangguk dan berkata, aku akan mencobanya. Bila sulit aku akan gunakan elemen dasar saja. Yuming berkata seperti itu bukan tanpa alasannya. Dia yang sudah berpengalaman dalam berbagai pertarungan besar kecil. Dia tentu sangat paham dengan yang namanya pertarungan harus bergerak secara refleks, cepat dan tepat. Karena dalam pertarungan sendiri, terlalu lama membentuk elemen yang akan kita lepaskan. Itu sangat merugikan diri kita sendiri. Kita jadi kalah start dengan lawan. Lain halnya bila hawa Ci-nya tidak terkunci. Dengan mudah Yuming membentuk perisai pelindung. Baru dia menghimpun kekuatan besar untuk melepaskan serangan yang bisa mengunci dan mengintimidasi lawan. Lawan hanya bisa menerimanya, tidak bisa bergerak menghindar. Sedangkan lawan bila ingin curi start menyerangnya, di saat dia sedang himpun energi. Lawan tidak bisa mendekat apalagi menyerangnya. Karena seluruh tubuhnya terlindung oleh Ci Dewa tidak kasat mata yang akan terus melindungi dirinya dari serangan apapun itu. Roh gaib putih mengerti jalan pikiran Yuming. Dia tidak melarangnya. Dia mengangguk dan berkata, lakukan saja yang terbaik, yang menurutmu mudah dan efektif. Yuming mengangguk dan berkata, terima kasih senior. Saat roh gaib putih menghilang, Yuming pun kembali untuk fokus berlatih perubahan jenis.
Dia memulainya dari dasar, yaitu elemen api, air, kayu, tanah, dan logam. Satu persatu Yuming coba mengendalikannya dengan kekuatan Hei Pai Sipi. Setelah berhasil melakukan pengendalian 5 elemen, Yuming baru coba memahami dan menciptakan elemen variasinya. Butuh waktu berhari-hari, Yuming akhirnya berhasil menguasai ilmu perubahan jenis. Kekuatan Hei Pai Sipi yang bisa dia salurkan dengan bebas di setiap titik meridian yang terbuka. Itu adalah inti utama bagi Yuming untuk berhasil melakukan perubahan jenis sesuka hatinya. Tepat Yuming menyelesaikan pelatihannya, hujan di luar sana akhirnya berhenti. Goa Yuming yang berada di tempat yang cukup tinggi, tentu saja terbebas dari banjir. Tapi daratan di bawah sana tentu saja berbeda situasinya. Sebagian besar kawasan hutan di bawah sana terendam air. Hampir seluruh daratan tertutup oleh air. Kawasan hutan yang pernah menjadi habitat hewan darat kini telah tiada. Semuanya berubah menjadi genangan air. Makhluk-makhluk yang bisa terbang. Mereka bisa bertahan di dahan-dahan pepohonan tinggi dan besar. Makhluk yang bisa memanjat pohon, ataupun yang biasanya suka hidup di atas pohon, mereka pun mampu bertahan. Selain hidup di atas pohon, pilihan lainnya adalah hidup di dataran tinggi. Dataran tinggi ini tadinya adalah gunung-gunung dan bukit yang jauh lebih tinggi dari permukaan tanah. Selain dataran tinggi, adalah goa-goa yang berada di tebing-tebing tinggi, seperti goa tempat tinggal Yuming yang berada di tempat yang cukup tinggi. Sehingga goa dan penghuninya selamat dari banjir yang merendam semua yang ada di bawah sana. Tentu saja yang paling bergembira dengan kejadian ini adalah Ciwen. Wilayah berburunya menjadi semakin luas. Makanan yang tersedia semakin banyak. Dia yang rakus adalah yang paling puas dengan fenomena banjir ini. Yuming yang baru saja keluar dari tempat persembunyiannya, saat dia melihat keadaan di luar goanya, Yuming merasa sedikit kaget. Keadaan sudah berubah menjadi seperti ini. Kebetulan matahari sedang berada di titik puncaknya saat Yuming berjalan keluar dari dalam goa. Sehingga Yuming bisa melihat dengan jelas semua yang berada di bawah air, yang menggenang di bawah sana. Salah satunya yang terlihat jelas oleh Yuming adalah Ciwen sedang berenang bebas di bawah sana. Melihat hal ini, Yuming menjadi tertarik untuk pergi mencoba kekuatan barunya. Menghadapi makhluk rakus itu, Yuming segera melompat terjun ke bawah. Yur! Air muncrat tinggi ke udara, menyambut tubuh Yuming yang terjun bebas dari atas sana. Yuming yang tercebur ke dalam genangan air yang cukup dalam. Tubuhnya langsung tenggelam hingga ke dasar genangan air. Dengan menendangkan kedua kakinya menjejak dasar genangan air, tubuh Yuming langsung meluncur cepat, naik ke atas permukaan air. Suara benda tercebur ke dalam air, ditambah dengan pergerakan di permukaan air, tentu saja langsung menarik perhatian Ciwen yang sedang melakukan patroli, mencari makhluk hidup yang bisa dia jadikan mangsa. Ciwen langsung meresponnya dengan berenang secepat mungkin menghampiri target. Dari kejauhan permukaan air terlihat terbelah dua, hanya bagian sirip atas terlihat seperti duri-duri tajam yang muncul di permukaan air. Tapi begitu dia sudah semakin mendekati target,
Ciwen langsung menenggelamkan dirinya ke bawah. Melihat hal ini, Yuming pun ikut menyelam ke bawah, agar dia bisa melihat pergerakan Ciwen. Tapi setelah Yuming menenggelamkan diri, dua mengedarkan pandangannya ke sekitarnya. Dia tetap tidak melihat kehadiran Ciwen di sekitarnya. Tapi bahaya mengancam Yuming merasa begitu dekat. Saat Yuming mencoba melihat ke bawah, dia pun kaget oleh moncong Ciwen yang terbuka lebar. Siap memangsanya dari arah bawah, meluncur ke atas dengan kecepatan tinggi. Yuming bergerak cepat, melompat keluar dari dalam air, lalu bersalto di udara menghindari caplokan mulut Ciwen yang terpentang lebar-lebar. Ciwen mengejar ingin mencaplok tubuh Yuming hingga tubuhnya sendiri ikut terbang keluar dari dalam air. Klepepe. Ciwen mencaplok udara kosong. Yuming sudah bersalto ke arah samping, menjauhi jangkauan Ciwen. Memanfaatkan tubuh Ciwen yang terbang keluar dari dalam air, Yuming langsung melancarkan dua buah tebasan pedang sekaligus dengan bantuan kekuatan dari Hei Pai Sipi. Sing, sing. Tebasan pertama mengeluarkan cahaya biru menerjang ke arah kumis Ciwen, yang sedang terulur di udara, ingin menjangkau dan menangkap Yuming. Setelah cahaya biru melewati sepasang kumis panjang Ciwen, sepasang kumis langsung mengeras di udara, diselimuti oleh lapisan es beku. Selanjutnya cahaya biru melewati tubuh Ciwen. Ciwen pun langsung berubah menjadi potongan ikan yang terbungkus balik es raksasa. Sebelum tubuh Ciwen terbanting jatuh ke dalam air, tebasan kedua pun tiba. Tebasan pedang pengoyak langit, yang dilepaskan dengan dukungan kekuatan Hei Pai Sipi, melesat cepat membelah udara, kemudian melintasi tubuh Ciwen. Bres! Seketika Ciwen yang belum sempat melakukan sesuatu membebaskan diri dari belenggu es beku. Kini tubuhnya langsung terbelah menjadi dua bagian. Episode sebelumnya, melatih perubahan jenis. Episode berikutnya, Kyongeki. Yur. Dua potong es balok beku langsung terjatuh ke dalam air, menimbulkan air muncrat tinggi ke udara. Yur. Sekali lagi air muncrat tinggi ke darah, menyambut tubuh Yuming yang tenggelam ke dalam air. Di bawah sana, Yuming kembali memberikan satu tebasan pedang pengoyak bumi. Zes! Crash! Potongan kepala Ciwen terbelah dua. Sebutir mutiara siluman terpental keluar dari dalam kepalanya. Yuming langsung melesat, cepat pergi menangkap mutiara itu, sebelum tenggelam ke dasar kolam. Tapepe. Mutiara berhasil ditangkap oleh Yuming. Dengan mudah Yuming langsung meluncur keluar dari dalam kolam. Yur. Wood. Yuming terus terbang tinggi, hingga kembali mendarat di mulut goa. Sebutir mutiara siluman berada di dalam genggaman tangannya. Yuming segera membawanya ke dalam goa untuk diserap khasiatnya. Dengan adanya Dewa Ginseng, yang siap mensuplai kebutuhan energi penyeimbang buat Pai Sipi, Yuming tidak perlu lagi repot-repot pergi mencari bahan tumbuh-tumbuhan di dekat sarang Ciwen, buat Pai Sipi. Kini Yuming bisa langsung menyerapnya tanpa hambatan sama sekali. Sama seperti Xuan Ni, kekuatan Ciwen pun sangat kuat biasa. Yuming butuh beberapa hari baru bisa menyerapnya hingga tuntas.
di mana mutiara siluman Ciwen akhirnya pecah hancur berkeping-keping. Setelah menuntaskan latihannya, Yuming pun kembali keluar dari dalam goa persembunyiannya. Kini target Yuming berikutnya adalah dia ingin mencari makhluk yang raungannya pernah membuat dia tergelincir dari atas pohon. Makhluk yang suara raungannya begitu keras dan kuat, disertai dengan aura intimidasi yang begitu kuat. Yuming yakin makhluk legenda itu mungkin akan menjadi lawan terkuatnya di hutan misterius ini. Saat Yuming muncul di mulut goa, ternyata genangan air mulai surut. Tapi saat Yuming turun ke bawah sana, ternyata genangan air masih sepinggang manusia dewasa. Yuming yang belum bisa terbang seperti dulu, karena chi-nya masih terkunci. Dia terpaksa berjalan melintasi genangan air menuju pohon besar terdekat. Dari sana Yuming baru melompat naik ke atas pohon. Lalu dia berlompatan ringan dari satu pohon berpindah ke pohon lain. Target Yuming saat ini adalah sebuah puncak gunung hitam yang terletak di tengah-tengah hutan misterius. Setelah terjadi banjir besar melanda seluruh hutan misterius, Yuming yakin sisa makhluk kuat, yang sampai kini masih terus bertahan hidup, kemungkinan besar ada di daerah lereng ataupun puncak gunung itu. Yuming terus berlompatan ringan dari satu pohon ke pohon lainnya. Dia terus bergerak menuju gunung hitam, yang menjulang tinggi dengan bagian puncak selalu tertutup oleh awan. Perjalanan yang Yuming tempuh mulai terus menanjak ke atas. Setelah dia melewati deretan pohon di kaki gunung hitam itu, tiba di lereng gunung. Yuming bisa tidak perlu lagi menempuh perjalanan dengan berlompatan di atas pohon. Karena bagian ini cukup kering, tidak lagi terendam banjir. Tapi Yuming dengan alasan praktis, tetap lebih suka berlompatan dari satu pohon besar, berpindah ke pohon besar lainnya. Dengan cara ini Yuming juga merasa perjalanannya lebih cepat, arah pandang lebih luas. Selain itu dia juga bisa mengawasi dengan jelas hewan-hewan yang masih bertahan di bawah sana. Tanpa perlu dia mengusik ketenangan mereka, hewan-hewan siluman itu meski juga berukuran cukup besar, tapi bagi Yuming mereka saat ini bukan lagi ancaman untuknya berhadapan ataupun membasmi mereka. Saat ini tidak lagi mendatangkan manfaat apapun buat Yuming, karena dari penjelasan Dewa Ginseng, bila dia sudah menyerap mutiara dari siluman tingkat atas, maka mutiara siluman tingkat bawah dan sedang sudah tidak ada khasiat dan manfaat lagi bagi tubuhnya. Untuk itu Yuming lebih memilih menghindari bentrokan tidak perlu yang akan membuang-buang energi, tenaga dan waktunya saja. Lebih baik Yuming berfokus pada target yang sedang dia incar itu. Yuming terus bergerak berlompatan ringan hingga akhirnya dia tiba di dataran berbatu yang pohon-pohonnya semakin jarang. Sepanjang mata memandang hanya ada hamparan batu besar kecil menghiasi jalan yang akan dia lewati. Di sini Yuming terpaksa melakukan perjalanan terus menanjak ke atas, dengan berlompatan di atas batu-batu besar yang banyak berserakan di sepanjang perjalanannya. Perjalanan Yuming baru terhenti saat dia tiba di bawah sebuah tebing terjal yang berdiri tegak lurus menjulang ke atas, dengan bagian puncak tertutup kabut halimun. Saat tiba di tempat tersebut, Yuming menghentikan langkahnya. Dia menyempatkan diri menengadah ke atas,
Lalu dia mencoba mengamati dinding tebing yang curam itu. Beberapa saat melakukan pengamatan, Yuming mulai bergerak memanjat ke atas perlahan tapi pasti. Memanjat tebing terjal, bagi Yuming bukan pengalaman pertama kali. Dia dulu di Qinglongsan, di bawah pelatihan gurunya. Dia malah diharuskan memanjat dinding terjal sambil membawa batu sebesar gajah. Kini masih terhitung lebih baik. Dia mendaki tebing tanpa harus menggendong barang apapun. Ditambah lagi dengan kekuatannya yang telah berkembang pesat setelah tubuhnya ditempa dan dilatih oleh roh hitam putih gaib. Tentu tebing terjal ini, meski sangat tinggi, tetaplah bukan halangan bagi Yuming. Yuming terus bergerak mendakinya sedikit demi sedikit. Setiap dia menemukan dinding terjal yang tidak punya tempat berpegang maupun tempat berpijak, Yuming akan melubanginya dengan kedua tangan ataupun kakinya, agar lubang itu dapat dijadikan sebagai tempat pegangan tangan dan injakan kaki. Kekuatan Yuming yang luar biasa membuat dia dengan mudah melubangi batu gunung padat yang keras, semudah dia mencoblos tahu air. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan, saat Yuming hampir mencapai puncak tebing, di mana hanya butuh belasan meter, Yuming sudah bisa berhasil mencapai bibir puncak tebing. Tiba-tiba Yuming merasakan ada daya intimidasi kuat sedang menghampirinya. Yuming segera mengedarkan pandangannya. Yuming akhirnya menemukan sebuah titik kecil sedang terbang cepat menghampirinya. Sosok itu dari kejauhan mirip seekor burung Garuda besar. Tapi saat semakin dekat, Yuming baru menyadari ternyata makhluk itu bukan burung Garuda, melainkan makhluk mitologi sekelas Taotai. Yang ini adalah saudara nomor 3-nya Taotai. Makhluk ini berdasarkan kitab yang pernah Yuming baca di perpustakaan kahyangan, diberi nama Qiongqi. Qiongqi adalah seekor makhluk ganas dan kejam, bertubuh harimau. Kepalanya memiliki sepasang tanduk kerbau. Dari punggung hingga ekor dipenuhi oleh duri-duri seperti bulu landak. Selain itu yang luar biasa adalah Qiongqi memiliki sepasang sayap besar seperti sayap burung Garuda. Hal ini membuat Qiongqi bisa terbang bebas di udara. Episode sebelumnya, tebasan pedang PENGOYAK langit. Episode berikutnya, melawan Qionggeki.